Ratusan santri Gontor yang berdomisili di Jakarta Jumat sore berangkat ke Ponorogo, Jawa Timur. Sebelum berangkat, belasan bus dan barang bawaan santri disemprot disinfektan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Empat 400 santri Gontor yang berdomisili di Jakarta berangkat ke Ponorogo dari Asrama Haji Pondok Gede. Ratusan santri diperbolehkan ke pesantren Gontor setelah terima surat keterangan sehat atau bebas dari virus corona. Sebelum berangkat, para santri dan barang bawaan mereka dilakukan proses disinfeksi. Jumlah penumpang bus untuk para santri juga dibatasi jumlahnya. Sementara itu, ratusan santri asal Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur mengikuti rapid test tahap 2 menjelang kembali mondok di pesantren Siluar, Sidoarjo. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan surat keterangan sehat terbebas dari virus COVID-19. Para santri juga akan diberikan edukasi oleh dokter terkait protokol kesehatan agar nantinya bisa memberikan edukasi kepada santri yang lain saat berada di pondok pesantren. Jadi ini alhamdulillah ini rapid yang kedua, yang pertama sudah dilaksanakan tanggal 16 kemarin, ini dilaksanakan tanggal 19 hari ini setelah Jumatan, kita mulai jam 1. Ini rapid untuk santri-santri yang ada di wilayah Sidoarjo untuk kembali ke pondok pesantren masing-masing di luar wilayah Sidoarjo. Kami bekali rapid, ini rencana berangkat kalau ada yang besok, ada yang lusa. Ini kita bekali rapid sekaligus edukasi yang paling penting. Biar mereka sebagai agent protokol kesehatan di pondok pesantrennya masing-masing. Jika dalam rapid test tahap 2 ini ada yang reaktif virus corona, mereka dilarang untuk pulang dan langsung dilakukan tes swab guna memastikan terpapar virus COVID-19 atau tidak. Tim Liputan dan kontributor iNews melaporkan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau kesiapan Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang jelang pelaksanaan kegiatan santri di era new normal. Sementara itu, Menteri Agama memastikan pengurus pesantren harus menerapkan protokol kesehatan ketat kepada para santri selama berkegiatan di pesantren. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau kesiapan Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang jelang dibuka kembali kegiatan belajar mengajar di era new normal. Selain mengecek masjid dan asrama santri, Khofifah juga memeriksa ruang makan santri. Di sini Gubernur Jawa Timur membuat simulasi penataan kursi makan agar antar santri tetap menjaga jarak. Rencananya Pondok Pesantren Tebu Ireng akan mendatangkan para santri pada akhir bulan Juni. Bagaimana penyiapan pesantren Tebu Ireng sebagai pesantren yang sehat, pesantren yang bersih, dan pesantren yang kira-kira bisa menjaga seluruh santri, terutama pengasuhnya, dari kemungkinan pandemi COVID-19. Sementara itu, dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI, Menteri Agama Fahrul Razi memberikan 4 ketentuan utama bagi pesantren yang akan dibuka kembali, yaitu membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di pesantren, memiliki fasilitas dengan standar protokol kesehatan, sekolah memiliki surat keterangan aman COVID-19 dari pemerintah setempat, serta seluruh perangkat pesantren dan para santri memiliki surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian masalah-masalah protokol kesehatan selama di pesantren tentu saja berlaku umum. Kami tentukan misalnya di setiap tempat harus memakai masker, buka masker hanya boleh pada saat mandi, misalnya cuma pakai contoh. Kemudian dia tetap menjaga jarak di semua tempat. Setiap akan masuk kelas harus dicek dulu suhunya. Kemudian juga tidak boleh menghindari kegiatan-kegiatan yang menggerombol. Usahakan pada saat tidak belajar dia berada di tempat terbuka, olahraga yang dengan tetap menjaga jarak di tempat terbuka, kalau bisa di bawah sinar matahari dan sebagainya. Harapan kami dengan ini anak-anak dapat belajar kembali, tetapi tetap terjaga kesehatannya. Pembukaan kembali kegiatan belajar mengajar di institusi pendidikan di masa pandemi corona ini berdasarkan surat keputusan bersama 4 menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Lantas bagaimana panduan pembelajaran di pesantren di masa pandemi COVID-19? Kami hadirkan cuplikan dialog spesial report hari ini bersama Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama dan Direktur Pondok Pesantren Tebu Ireng. Tidak memulangkan santrinya dan selama ini tetap belajar, tetap melaksanakan pembelajaran, jadi santrinya sudah berada di dalam.
Kalau Oleh yang karena sudah itu, terlanjur pulang bagaimana, Pak? Nah, yang sudah terlanjur pulang, sebenarnya kita mengharapkan, kita menganjurkan, mengimbau agar tidak perlu pesantren mengembalikan santrinya. Jadi melaksanakan pembelajaran secara daring. Kecuali kalau memang pesantren ingin tetap melaksanakannya, maka syarat-syaratnya harus dipenuhi. Pertama, daerahnya, pesantrennya aman COVID, yang tentu dengan koordinasi Pemda. Jadi Pemda harus memastikan bahwa pesantren tersebut aman, tidak ada kasus di situ dan seterusnya. Kemudian santri yang masuk di pesantren juga harus dipastikan sehat. Jadi sebelum masuk pesantren harus dilihat dulu, dites dulu, setidaknya suhu badannya dilihat apakah sehat atau tidak. Gitu. Jadi harus sama-sama menjaga protokol kesehatan ini. Jadi bagi mereka, sekali lagi, bagi pesantren yang tidak memulangkan santrinya ke pesantren, maka diharapkan akan melaksanakan pembelajaran secara daring. Oleh sebab itu, dukungan pemerintah, intervensi pemerintah atau afirmasi pemerintah yang akan diberikan, itu ada, insya Allah akan kita berikan bantuan operasional pesantren dan juga bantuan pembelajaran daring. Jadi misalnya kita lihat di Jawa Timur ya, dan di beberapa tempat yang lain, santri-santri di rapid test oleh lembaga yang membantu. Ada pihak swasta, ada juga bantuan dari COVID dan juga pemerintah daerah. Jadi kita berharap santri yang masuk di pesantren itu semuanya sehat, sehingga ketika berada di pesantren itu tidak menularkan atau tidak ditularkan penyakit. Baik, saya ke Gus Lukman. Gus Lukman, kalau di Tebu Ireng sendiri seperti apa? Jawa Timur kita ketahui beberapa wilayah ini memasuki zona merah. Angka penularan perharinya pun di Jawa Timur semakin meningkat. Di Tebu Ireng sendiri seperti apa? Baik, untuk kita di Tebu Ireng ini memang kita lebih mengedepankan kehati-hatian ya untuk mendatangkan santri ini. Sampai saat ini kami belum menentukan di tanggal berapa untuk kedatangan santri ke Tebu Ireng. Tapi tetap kami mempersiapkan protokol kesehatan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh kementerian, baik itu dari gugus kesehatan, kita jalani. Terutama kalau memang nanti santri akan kita datangkan ke pesantren, kami akan memberikan suatu aturan-aturan ya kepada santri dan wali santri. Pertama, kalau santri mau datang ke pesantren, mereka harus dalam keadaan sehat. Kedua, perjalanan misalnya dari daerah ke Tebu Ireng itu dia tidak boleh menggunakan kendaraan umum. Seharusnya diantar oleh orang tua. Begitu juga sampai di pesantren kami akan tidak langsung masuk ke asrama. Mereka dikarantinakan dulu, diisolasi dulu selama beberapa hari, 10-14 hari, nanti kita karantinakan dulu di lokasi yang telah kami siapkan. Seperti itu. Baik, sejauh ini berarti untuk Tebu Ireng sendiri belum mempersiapkan atau belum menentukan kapan kegiatan belajar mengajar tatap muka akan dimulai ya, Gus ya? Betul. Jadi kami mempersiapkan fasilitas, mempersiapkan kesiapan protokol kesehatan. Ya. Tetapi kalau menentukan tanggal belum, sampai hari ini kita belum, karena kondisi Jawa Timur saat ini dalam keadaan boleh katakan bukan merah lagi, hitam ya. Ya ini kita akan harus hati-hati. Coba Pak, nanti bukan hanya kita memikirkan santri saja, tetapi yang ada di lingkungan kita, guru, para kiai dan lain sebagainya juga kita harus betul-betul kita terjaga. Jangan sampai nanti kedatangan santri ini bukan membawa kemaslahatan, justru membawa kemadaratan. Maka disinilah kami hati-hati. Sejumlah objek wisata di ibu kota akan kembali dibuka setelah ditutup karena pandemi corona. Ancol dan kebun binatang Ragunan disemprot disinfektan sebelum dibuka untuk umum akhir pekan ini. Pada PSBB masa transisi, sejumlah tempat wisata di Jakarta akan kembali dibuka, seperti objek wisata Ancol di Jakarta Utara yang akan dibuka kembali Sabtu besok. Sebelum dibuka untuk umum, sebagian besar area publik di kawasan Ancol disemprot disinfektan. Kegiatan ini memang kita lakukan sekali ini untuk outdoor, karena menurut informasi dari pihak internal Ancol sudah melakukan, untuk yang indoor mereka melakukan secara mandiri. Akan tetapi nanti setelah dibuka dan juga mungkin melihat dari faktor risiko dari pengunjung, apabila memang diperlukan
dilakukan disinfeksi kembali dari jajaran Gulkarmat Jakarta Utara, kita nyatakan siap. Untuk kawasan Ancol, meski tiket dijual secara daring, namun penerapan jaga jarak terutama di kawasan pantai mendapat perhatian lebih bagi pengunjung yang berenang. Pengawasan yang ketat di daerah pantai menjadi salah satu cara agar penyebaran virus corona tidak meluas. Selain Ancol, Kebun Binatang Ragunan Jakarta Selatan juga disemprot disinfektan. Pengelola juga memeriksa kesehatan satwa sebelum kebun binatang dibuka untuk umum. Nantinya ada protokol kesehatan yang ketat bagi pengunjung Taman Marga Satwa untuk mencegah penularan COVID-19. Pembelian tiket juga hanya bisa dipesan secara daring sehari sebelum kunjungan. Untuk mencegah penularan COVID-19 di kawasan wisata, ada sejumlah aturan yang harus dipatuhi. Pengunjung dilarang membawa balita, ibu hamil, dan lansia. Selama di tempat wisata, pengunjung wajib menerapkan protokol kesehatan seperti jaga jarak, hindari membeli tiket langsung, membawa alat makan sendiri, rajin mencuci tangan, dan membawa hand sanitizer. Pentingnya kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan saat berada di keramaian selama PSBB masa transisi menjadi faktor penting untuk menekan penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, total kasus positif corona di Indonesia hari ini bertambah 1.041 kasus, total menjadi 43.803 kasus. Provinsi Sulawesi Selatan hari ini mencatat penambahan pasien positif corona terbanyak. Periksa ini kita dapatkan konfirmasi positif sebanyak 1.041 orang, sehingga akumulasinya menjadi 43.803 orang. Kalau kita lihat distribusi dari kasus positif yang kita laporkan hari ini, Sulawesi Selatan melaporkan 207 kasus konfirmasi baru dan 43 kasus sembuh. DKI Jakarta 141 kasus baru dan 126 sembuh. Jawa Timur 140 kasus baru dan 103 sembuh. Sumatera Selatan 84 kasus baru dan 31 sembuh. Bali 81 kasus baru dan 13 sembuh. 19 provinsi melaporkan kasus di bawah 10. Bahkan ada 6 provinsi yang hari ini melaporkan tidak ada kasus baru. Sehingga kasus sembuh yang kita dapatkan pada hari ini adalah sebanyak 551 orang. Akumulasinya menjadi 17.349 orang. Kasus meninggal 34 orang sehingga total menjadi 2.373 orang. Namun mohon berhati-hati ya Bapak Ibu, karena dosis dan lama penggunaan dexamethasone diberikan berdasarkan usia, kondisi, dan reaksi pasien tersebut terhadap obat. Penderita yang telah mengkonsumsi untuk jangka panjang tidak boleh menghentikan konsumsi obat secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan dokter. Penggunaan untuk jangka panjang juga ada efek sampingnya. Jadi, ikuti saran WHO Indonesia seperti di bawah ini. 1. Obat ini direkomendasikan untuk kasus konfirmasi yang sakit berat dan kritis, yaitu kasus yang membutuhkan ventilator dan bantuan pernapasan. 2. Obat ini dianjurkan karena akan mengurangi jumlah kematian sebesar 20-30% dari kasus-kasus tersebut. Ketiga, obat ini tidak memiliki dampak atau bukan terapi untuk kasus-kasus konfirmasi yang sakit ringan atau tanpa gejala. Keempat, nah ini penting saudara-saudari, Bapak Ibu, obat ini tidak memiliki khasiat pencegahan. Ini bukan penangkal COVID-19, ini bukan vaksin, ini merupakan kombinasi obat-obatan. Pemakaian obat-obat steroid untuk COVID-19 hanya dibolehkan dalam pengawasan ahli, para dokter, dan dilakukan di sarana dengan fasilitas yang memadai.